Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, pada pelajaran akidah akhlak, materi yang akan kita bahas yaitu tentang menghindari dosa besar. Perilaku yang termasuk ke dalam dosa besar yakni adalah meminum khamar, judi, dan mencuri. Nah, di sini disajikan beberapa perilaku dosa besar. Yang pertama adalah meminum khamar, kemudian yang kedua adalah berjudi, dan yang ketiga adalah mencuri. Adapun tujuan pembelajaran yakni melalui penggalian informasi dan penayangan video, peserta didik dapat merinci bentuk-bentuk perilaku dosa besar. Yang kedua yaitu melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menelaah dalil nakli larangan perilaku dosa besar. Yang selanjutnya, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mengaitkan dampak negatif dosa besar. Tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menguraikan upaya menghindari dosa besar. Dan selanjutnya, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menyimpulkan hikmah menghindari dosa besar. Dan yang terakhir adalah setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan perilaku dan dampak negatif dari dosa besar. Perilaku yang menunjukkan dosa besar yang pertama adalah meminum khamar. Pengertian khamar secara kebahasaan berarti menghalangi dan menutupi. Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan khamar sebagai segala sesuatu, baik minuman atau wujud lain yang dapat menghilangkan akal dan digunakan untuk bersenang-senang. Dalil Al-Quran yang melarang meminum khamar terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rizqum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dampak meminum khamar yang pertama adalah melanggar larangan agama. Yang kedua, memicu perbuatan jahat lainnya. Yang ketiga, terlarang melaksanakan ibadah. Yang keempat, menimbulkan gangguan mental organik. Yang kelima, dapat sanksi agama ataupun sanksi hukum. Lalu bagaimana menghindari perilaku minuman khamar? Yang pertama, kita dapat meningkatkan ketaatan dengan ibadah dan amal soleh. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa mengkonsumsi miras dalam segala bentuknya adalah perbuatan keji dan diancam masuk neraka. Kemudian yang ketiga, menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengkonsumsi minuman keras itu tidak ada gunanya, bahkan akan merusak masa depan. Yang ketiga adalah hikmah larangan perilaku minuman khamar. Yang pertama, masyarakat itu akan terhindar dari kejahatan yang dilakukan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman keras dan narkotika. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit yang ditimbulkan dari pengaruh minuman keras dan narkotika. Hikmah larangan perilaku minuman khamar selanjutnya yaitu masyarakat terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan akibat pengaruh minuman keras dan narkotika. Kemudian yang selanjutnya dapat menjaga hati agar tetap taqarrub kepada Allah dan mengerjakan sholat sehingga selalu memperoleh cahaya hikmah. Perilaku dosa besar selanjutnya yaitu berjudi. Pengertian berjudi dalam Ensiklopedia Indonesia
Judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga-duga sebelumnya. Unsur-unsur judi yaitu yang pertama adalah permainan, yang kedua ada untung-untungan, kemudian yang ketiga ada taruhan. Dampak negatif perilaku berjudi. Yang pertama, judi adalah perbuatan rijis yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikan. Yang kedua, judi adalah perbuatan setan. Yang ketiga, merusak ukhuwah, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Kemudian yang keempat, dapat menghilangkan semangat untuk bekerja. Dan yang kelima, melupakan zikrullah dan sholat, karena orang yang judi itu akan selalu merasa tidak puas terhadap apa yang diperolehnya. Andai pun menang, maka dia akan senantiasa merasa belum cukup. Menghindari perilaku judi. Yang pertama adalah para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah harus bergandeng tangan untuk bersama-sama memberantas perjudian. Kemudian yang kedua yaitu setiap individu berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi. Yang ketiga, setiap pelaku perjudian harus menyadari bahwa perilaku judi adalah melanggar ketentuan agama dan negara. Oleh karena itu, maka mereka harus segera bertaubat dan memperbaiki diri dengan melakukan amal soleh. Kemudian yang keempat, berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah. Kemudian yang kelima, senantiasa berjuang untuk menunaikan kewajiban secara istiqomah, baik terhadap keluarga, lingkungan, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah larangan perilaku judi. Yang pertama, yaitu melindungi kehidupan sosial dari akibat buruk yang ditimbulkan dari perjudian. Yang kedua, etos kerja itu akan meningkat, sehingga produktivitas individu dan masyarakat akan meningkat juga. Kemudian yang ketiga, rezeki yang diperoleh dengan jalan yang halal itu akan mendatangkan keberkahan. Yang keempat, masing-masing individu akan menjadi bersemangat untuk bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Kemudian yang kelima, dapat memupuk perasaan malu dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Kemudian yang keenam, akan terciptanya kedamaian, kebahagiaan, dan marwah kehormatan individu dan masyarakat. Yang ketiga, perilaku dosa besar adalah mencuri. Pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Yang kedua, dampak mencuri. Bagi pelakunya, yang pertama adalah mengalami kegelisahan batin. Pelaku pencurian akan selalu dikejar-kejar rasa bersalah dan takut jika perbuatannya terbongkar. Yang kedua, mendapat hukuman apabila tertangkap. Seorang pencuri akan mendapatkan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, mencemarkan nama baik. Seseorang yang telah terbukti mencuri, nama baiknya akan tercemar di mata masyarakat. Yang keempat, merusak keimanan. Seseorang yang mencuri berarti telah rusak imannya. Jika ia mati sebelum bertobat, maka ia akan mendapat azab yang pedih. Yang kedua, dampak mencuri bagi korban dan masyarakat. Satu, menimbulkan kerugian dan kekecewaan. Peristiwa pencurian akan sangat merugikan dan menimbulkan kekecewaan bagi korbannya. Yang kedua, menimbulkan ketakutan. Peristiwa pencurian menimbulkan rasa takut bagi korban dan masyarakat karena mereka merasa harta bendanya terancam. Yang ketiga, memunculkan hukum rimba. Perbuatan pencurian merupakan perbuatan yang mengabaikan nilai-nilai hukum. Apabila terus berlanjut, akan memunculkan hukum rimba, di mana yang kuat akan memangsa yang lemah. Yang ketiga adalah menghindari perilaku mencuri. Satu, dengan cara mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, menghormati hak milik orang lain. Yang ketiga adalah meningkatkan etos kerja.
Yang keempat adalah hikmah larangan mencuri. 1. Terjaminnya hak milik. Seseorang akan menjadi tenang karena harta benda yang diperoleh terlindungi dari pencurian. Yang kedua, setiap orang akan termotivasi untuk bekerja keras sehingga terhindar dari perilaku malas. Yang ketiga, terjaminnya tata kehidupan sosial yang damai dan harmonis. Dengan dilarangnya mencuri, maka seseorang akan merasakan ketenangan terhadap harta benda yang dimilikinya. Pada akhirnya, ketenangan ini akan membawa dampak yang positif terhadap kehidupan sosial di masyarakat. Seseorang tidak akan merasa khawatir beraktivitas di luar rumah dan meninggalkan harta miliknya. Yang keempat, dengan adanya ancaman hukuman bagi pelaku pencurian, maka orang akan berhati-hati dalam bertindak. Kiranya pemaparan untuk perilaku dosa besar dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.